Hai, perkenalkan nama saya Tresia Frilamitan. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Fafa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bahan tambahan pangan. Ayo simak video kali ini. BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. Ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Kenapa produsen perlu mengetahui BTP? Yang pertama karena bahan kimia berbahaya masih digunakan. Yang kedua karena ketidaktahuan produsen pangan. Dan yang ketiga adalah penting pengaruh BTP terhadap kesehatan. Mengapa BTP sering ditambahkan ke dalam pangan? Di sini ada 8, yaitu yang pertama mengawetkan pangan, yang kedua membentuk pangan, yang ketiga memberikan warna, yang keempat meningkatkan kualitas pangan, yang kelima menghemat biaya, yang keenam perbaiki tekstur, yang ketujuh meningkatkan cita rasa, dan yang kedelapan adalah meningkatkan stabilitas. Penggolongan BTP yaitu ada pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa dan aroma, dan penguat rasa. Ada juga yaitu pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pemantap dan pengental, pengeras, sekuestran. Penggolongan BTP yang tidak tercantum dalam Permenkes ada 3, yaitu enzim, penambah gizi, dan humektan. Yang pertama di sini adalah pewarna. Pewarna yang pertama memberi kesan menarik bagi konsumen, yang kedua menyeragamkan warna makanan, 3 menstabilkan warna, 4 menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, yang kelima mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Di sini juga ada pewarna terlarang dan berbahaya. Yang pertama ada 2, yaitu yang pertama methanol yellow dan rhodamin B. Pemanis buatan, rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, harganya lebih murah, tidak mengandung kalori, cocok untuk penderita penyakit gula atau diabetes, dan siklamat, sakarin, sorbitol, dan aspartam. Yang berikut adalah pengawet. Pengawet atau mengawetkan pangan yang mudah rusak, menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Natrium atau kalium benzoat, yaitu sari buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, jam, jeli, manisan, kecap. Ada juga propionat, asam atau kalium, yaitu roti dan keju olahan. Ada juga nitrit, yaitu kalium atau natrium. Contohnya itu daging olahan, sosis, komet, kalengan, dan keju. Ada juga sorbat, yaitu garam kalium atau kalsium. Contohnya ada margarin, pekatan sari buah, dan keju. Ada juga sulfit, yaitu garam kalium atau natrium disulfit, yaitu contohnya potongan kentang goreng, udang beku, pekatan sari nas. Dosis harus sesuai, tidak boleh berlebihan. Pengawet berbahaya dan dilarang. Yang pertama ada boraks. Contohnya yaitu bakso, mie basah, pisang molen, lemper, buras, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Lebih kompak atau kenyal teksturnya dan memperbaiki penampakan. Antiseptik dan pembunuh kuman. Yang kedua ada formalin, yaitu contohnya ada tahu dan mie basah, mengawetkan mayat dan organ tubuh. Ada juga penyedap rasa dan aroma, penguat rasa. Yang pertama ada vetsin, mengandung MSG atau monosodium glutamat. Ada juga asam glutamat, yaitu menghantar sinyal-sinyal antar sel otak dan dapat memberikan cita rasa pada makanan. Pengemulsi, pemantap, dan pengental, yaitu untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air. Produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air. Mempunyai tekstur yang kompak. Contohnya yaitu ada es krim, es putar, saus sarden, jam, jeli, sirup, dan lain-lain. Pengemulsi, pemantap, dan pengental. Ada agar, alginat, dextrin, gelatin, gum, keragen, selesitin, CMC, pektin, dan fatty asetat.
Yang berikut ada antioksidan, yaitu mencegah ketengikan karena oksidasi lemak dan produk mengandung lemak. Yang kedua ada askorbat, yaitu contohnya daging kaldu, daging olahan atau awetan, jam, jelly, dan marmalad, serta makanan bayi, ikan beku, dan potongan kentang goreng beku. Antioksidan contohnya butil hidroksianisol atau BHA, yaitu lemak, minyak, dan margarin. Yang kedua ada butil hidroksitoluen, yaitu BHT. Contohnya yaitu ikan beku, minyak, margarin, mentega, dan ikan asin. Yang ketiga adalah propil galat. Contohnya yaitu lemak dan minyak makan, margarin, dan mentega. Yang keempat adalah tocoferol, yaitu contohnya makanan bayi, kaldu, lemak, dan minyak makan. Pengatur keasaman, yaitu menjadi lebih asam, lebih basah, atau menetralkan makanan. Yang kedua ada amonium atau kalium natrium sulfat, yaitu terdapat dalam soda kue. Yang ketiga ada asam laktat, yaitu untuk makanan pelengkap serealia, makanan bayi, kalengan, pasta tomat, jam atau jelly, buah-buahan kaleng, bir, roti, margarin, keju, sarden, es krim, es putar, dan acar ketimun dalam botol. Pengatur keasaman juga ada asam sirkat, yaitu untuk makanan pelengkap serealia, makanan bayi, kalengan, coklat dan coklat bubuk, dan makanan-makanan lain seperti pasta tomat, jam atau jelly, minuman ringan, udang, daging, dan kepiting. Ada juga kalium dan natrium bikarbonat, yaitu untuk coklat dan coklat bubuk, mentega, serta makanan lainnya seperti pasta, tomat, jam atau jelly, soda kue, dan makanan bayi. Ada juga anti kempal, yaitu ditambahkan ke dalam pangan berbentuk bubuk seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Ada juga aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, kalsium silikat, magnesium karbonat, magnesium oksida, dan magnesium silikat. Ada juga pemutih dan pematang tepung, yaitu mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung, memperbaiki mutu hasil pemanggangan, pembuatan roti, kraker, biskuit, dan kue, asam askorbat, dan natrium stearoil 2 laktat. Ada juga pengeras. Pengeras di sini yaitu membuat makanan menjadi lebih keras atau mencegah makanan menjadi lebih lunak. Ada juga kalsium glukonat, yaitu untuk mengeraskan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng seperti irisan tomat kalengan, buah kalengan, jam, dan jelly. Ada juga kalsium klorida, yaitu contohnya buah kalengan. Ada juga kalsium sulfat, yaitu untuk irisan tomat kalengan, apel, dan sayuran kalengan. Di sini ada juga sekuestran, yaitu asam fosfat, isopropil sitrat, kalsium dinatrium edetat atau EDTA. Ada juga monokalium fosfat dan natrium pirofosfat. Nah, mungkin itu saja materi tentang bahan tambahan pangan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video kali ini. Dadah!